Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba untuk sharing terkait dengan bagaimana cara mengutip dengan mendelay nanti. Jadi mendelay ini sangat bermanfaat untuk pengelolaan referensi. Langsung saja. Jadi ini adalah tampilan dari website mendeley.com. Bagi yang belum punya aplikasinya nanti silakan mendownload di alamat mendeley.com ya. Nah, nanti langsung saja klik di bagian download Mendeley Desktop for Windows. Nah, kebetulan saya sudah mendownload dan sudah menginstalnya. Nah, nanti kalau sudah di-download, dia akan ada di download biasanya di program ini. Nah, langsung klik saja nanti, klik 2 kali, langsung next saja. Nah, seperti pada cara menginstalnya seperti pada aplikasi pada umumnya. Oke, kalau sudah, nanti akan muncul seperti ini. Kita diminta untuk registrasi terlebih dahulu. Registrasi terlebih dahulu, nanti akan muncul seperti ini ya. Silakan nanti memasukkan email kemudian password. Nanti akan kalau sudah selesai baru kita masuk di sini. Kita coba masuk. Oke. Ini adalah tampilan dari Mendeley Desktop untuk referensi ya, mensitasi nantinya. Nah, nanti kalau awal biasanya akan ada beberapa hal yang perlu diinstal misalnya citasi plugin for Microsoft Word. Ini nanti kalau ada informasi untuk diminta untuk menginstal, silakan diinstal karena saya sudah menginstal ya. Sudah menginstalnya. Nah, jadi Mendeley ini akan terkonek dengan Microsoft Word nanti ya. Jadi ini ada di reference citasi and open Mendeley. Jika ini belum ada, silahkan nanti klik tools kemudian install ya. Install Microsoft Word ini nanti ya. Silahkan diinstal terlebih dahulu. Kita akan coba langsung praktek ya, bagaimana cara mensitasi dari beberapa referensi yang ada. Sangat mudah sekali. Misalnya kita contoh, saya ada file intoleransi misalnya ya. Saya ada file intoleransi. Misalnya kita sudah ada filenya. Saya contohkan bagaimana cara memasukkan beberapa referensi seperti ini. Memasukkan file-file jurnal. Kita akan coba misalnya terkait dengan intoleransi. Kita akan kutipan langsung misalnya. Kita akan coba copy terlebih dahulu kutipan secara langsung. Kita coba di sini. Misalnya karena kutipan langsung dia lebih dari 40 kata, maka saya coba kutipan langsung. Ini di enter di spasi terlebih dahulu. Kita akan memberikan ini hasil penelitiannya siapa misalnya. Oke, kita akan langsung di sini misalnya insert ya. Saya ulangi lagi misalnya insert. Kemudian sebentar, saya kasih kurung misalnya insert, kemudian go to Mendeley. Tadi filenya ini kan Tolha Imam, potensi intoleransi keagamaan siswa sekolah di Jawa dan Sulawesi. Kita buka, klik saja. Klik saja, kemudian kita cite.
ya, set. Ya, dia akan secara otomatis, sorry, ya tadi nggak ada harusnya. Dia akan secara otomatis masuk. Nah, bagaimana cara menampilkan daftar pustakanya? Daftar pustaka. Nah, misalnya ini sudah, kita klik di sini, di bagian sini, kemudian insert bibliografi. Nah, dia akan secara otomatis nantinya, secara otomatis masuk di sini. Nah, jika ada lagi yang mau kita kutip, misalnya ada lagi yang mau kita kutip, misalnya ini ya, misalnya, atau nanti bisa kutipan langsung atau tidak langsung. Kutipan langsung biasanya lebih dari 40 kata. Kalau kutipan tidak langsung nanti biasanya memfrasekan ulang, membahasakan ulang. Misalnya ini kita coba langsung, misalnya insert, saya ulangi lagi, insert, kemudian go to Mendeley, kemudian dibuka ini, kemudian di site. Ini masih karena satu file. Misalnya kita coba yang lainnya, file yang lainnya, misalnya terkait dengan ini, misalnya ada kecenderungan intoleransi dan peran pendidikan agama di SMA Yogyakarta. Misalnya ini hasil penelitiannya, misalnya saya kutip langsung, karena kutipan langsung agak menjorok. Kemudian insert, kemudian go to Mendeley. Tadi ngutip di mana? Misalnya kecenderungan ini, kemudian dibuka, diklik 2 kali, kemudian di site. Ini Hadayanti. Ini secara otomatis akan masuk di sini. Sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali. Misalnya kita mau mengubah stylenya, misalnya di sini IEE ya. Ini IEE, dia kayak seperti ini. Ada beberapa model, tergantung nanti ingin model apa, seperti itu. Kalau mau diganti lagi, misalnya ini tadi, ini. Tergantung permintaan beberapa jurnal nantinya. Misalnya kita akan coba bagaimana membuat folder. Misalnya, jadi kita mencoba untuk mengkelompokkan tema-tema tulisan yang ingin atau file-file yang ingin kita cari nanti dimasukkan di folder ini. Misalnya saya terkait dengan geopark ya. Sebenarnya geopark ini, ini kan kosong nih Mas Yan. Kita akan coba cari jurnal-jurnal di Google Cendekia, itu Google Scholar, geopark misalnya ya, geopark. Ini ada beberapa referensi, kita coba download. Ada 2 misalnya. Kemudian ini satu lagi, ini agak nggak bisa ini. Oke, cukup 2 tadi. Ini masih kosong, kemudian kita klik di sini geoparknya, di file ini, kemudian kita add file 2 tadi yang kita sudah download tadi. Ada 2 misalnya. Yang pertama ini misalnya sama ini ya, ada 2. Oke, 2. Ada 2 file ini. Ada 2 file. Kita coba, misalnya ada kalimat yang ingin kita
ada kalimat yang kita kutip, misalnya ini ya, atau tidak harus ini, misalnya ada kalimat ya, seperti misalnya kita sudah baca, kemudian kita sudah membaca jurnal tadi, misalnya pengembangan geopark akan berpengaruh terhadap terhadap ekonomi daerah, misalnya ya. Titik itu kalimatnya siapa tadi, misalnya dari jurnal tadi, misalnya. Ini pengembangan geopark akan berpengaruh terhadap ekonomi daerah. Langsung kita citasi, kemudian go to Mendeley. Tadi misalnya ini miliknya Henry Quinn atau Maria Helena ini, dan kita klik di sini misalnya kalimat yang sudah kita baca, kemudian kita tulis tadi pengembangan geopark akan berpengaruh terhadap ekonomi daerah, misalnya. Kemudian kita cite ya, cite. Dia akan otomatis masuk di sini. Titik misalnya, lanjut misalnya. Misalnya apalagi, misalnya ada di sini library ini, misalnya ada kalimat di sini yang perlu kita ini kita copy atau kita kutip secara tidak langsung ya, membahasakan ulang misalnya. Misalnya ini kalau ini kutipan langsung, kalau ini oke, citasi, kemudian go to Mendeley, dan ini dibuka dan di cite. Sudah. Sangat simpel sekali. Jadi lebih enak nantinya untuk mengelola beberapa referensi. Kalau saya menyarankan cari beberapa jurnal yang memang sudah terpercaya ya, sudah terpercaya banyak di Google Cendekia atau di yang lainnya, beberapa referensi lainnya. Nanti kalau ada misalnya ingin menulis apa lagi, buat aja foldernya misalnya terkait dengan kemiskinan. Nanti tinggal dimasukkan filenya, misalnya filenya dimasukkan, tinggal diubah lagi. Ini misalnya saya terkait dengan kekerasan anak, kemudian intoleransi, GIS. Nanti silakan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Misalnya ada buku, nanti ada ini tipenya tipe jurnal, kemudian ada yang tipe buku juga ada. Nanti silakan diisi. Biasanya kalau yang scan itu agak susah, makanya nggak kedetek lah istilahnya, makanya harus diperbaiki. Kalau misalnya ada file yang ada hasil scan, nggak bakal kedetek di sini nanti. Makanya mungkin autornya siapa mungkin nggak kedetek. Nanti tinggal diperbarui. Misalnya ini nggak ada autornya ini, nanti misalnya autornya diperbaiki. Misalnya dari S3 tadi ya, S3 misalnya ya, S3 institution, misalnya. Oke, mungkin cukup itu saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya yakin sangat mudah untuk dipraktekkan, dan ini akan mengurangi khawatir nanti plagiasi ya, biar tidak terjadi plagiasi meskipun kita tidak sengaja seperti itu. Tidak ada niatan, maksudnya tidak ada niatan untuk plagiasi. Jadi sebaiknya memakai Mendeley.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.